Ada tulisan dari seorang bernama Agustinus Edi Kristianto, AEK namanya ya. Yang Edi Kristianto ya. Iya, ini ditulis 17 Oktober kemarin ya. Judulnya tuh Petaka Kereta Cepat. Nah, di situ ada beberapa keanehan. Misalnya begini, di dalam perjanjian itu saham Indonesia itu 60%. Ya. Cina 40%. Tetapi yang memimpin keseluruhan institusi Indonesia. ini, pejabat-pejabat strategisnya itu Cina semua. Itu kan Preskomnya Cina, Ya, oke, lanjut. Preskomnya artinya direktur keuangannya Cina, direktur tekniknya Cina. Sekarang Cina sudah dapat keuntungan dari saham 40% itu karena dia yang mengirim besi-besi berapa 55 ton atau berapa gitu untuk itu semua dia sudah dapat keuntungan. Kita masih punya utang. Iya, Pak. Ya kan? Kemudian ada sebuah riset yang dilakukan oleh The People Map Net gitu, yang di situ disebutkan bahwa jumlah tenaga kerja di situ 39.000 orang, kemudian yang untuk orang Indonesia itu 24.000 orang, tetapi dalam prakteknya itu sebagian besar patriark Cina yang terutama kecuali tenaga buruhnya, tenaga kasarnya itu. Nah itu kan tidak bagus juga ya. Dan yang penting ini, apakah kita atau DPR punya akses ke kontrak yang dibuat? Perjanjian itu ya? Saya kira Pak Agus punya enggak? Saya yang punya proposalnya Pak, kontraknya saya nggak pernah. Kontraknya enggak ada? Nggak pernah lihat lah, saya nggak pernah lihat. Tapi memang itu harus, kan kalau dibilang tadi biaya-biayanya itu saya cenderung gini Pak, karena kontraktor yang mengerjakan, kalau KPK mau meriksa, periksa kontraktornya dan sub-subnya itu. Karena kemungkinan bisa muncul di situ. Iya pasti, kan beli tadi besi Pak katakan kan itu yang mesti di kontraktor berarti Cina ya? Cina dan lokal Indonesia kan konsorsiumnya. Karena begini, saya tanya gini aja, saya bahkan bertanya bukan hanya ke Pak Agus, DPR, apa punya kontrak itu? Tahu nggak isinya? Terutama Komisi 5, Pak. Komisi 5, apa tahu ini perjanjian antar negara ya? Ini penting. Di perjanjian antar negara pun DPR harus tahu. Tetapi yang ini, kemarin saya lihat di televisi yang dekat DPR, belum lihat kontraknya katanya. Padahal memang dengan Cina itu ada sebuah studi yang dilakukan oleh Deutsche Welle, Jerman kali ya. Deutsche Welle itu, yang dipublikasikan 31 Maret tahun 2021. Itu menarik. Tajuknya itu China's Secret Laws to Developing Nations Pose Problem. Study finds. Jadi dia meneliti di 24 negara yang melakukan kontrak-kontrak kerja dengan Cina itu semuanya rahasia di 24 negara ini. Nggak diberitahu bahwa memang pasti kalau proyek transportasi kayak gini pasti tidak ada yang untung. Itu nggak apa-apa, nggak ada untung. Yang penting nggak ada penyalahgunaan hukum kan. Nah di sini begini. Jadi dia di dalam 24 negara yang diteliti ini menarik. Pertama bahwa kontrak itu adalah rahasia. Nah, yang dilakukan oleh Cina ya? Iya, oleh bank dengan bank, lalu bank Cina dilindungi oleh pemerintah, bahwa itu rahasia, nggak boleh baca. Yang kedua, dalam hasil penelitian yang diam-diam itu, pemberi pinjaman boleh mempengaruhi kebijakan ekonomi dan kebijakan luar negeri negara debitur. Boleh. Nah, di situ disebutkan bahwa dari 90% kontrak yang diteliti itu, dari 90% dari 142 itu disebutkan bahwa Cina dapat mengakhiri kontrak dan menuntut pengembalian. Jika terjadi perubahan kebijakan atau perubahan hukum yang signifikan di negara debitur. Misalnya ada undang-undang di sini lalu merugikan mereka. Jadi sungguh-sungguh menguntungkan pihak Cina lah kira-kira gitu. Iya. Jadi itu aturannya. Kemudian Cina harus mendapat prioritas bank. Bank Cina mendapat prioritas atas kreditur lainnya. Misalnya ada berbagai negara ikut, lalu terjadi sesuatu. Prioritas pertama kalau terjadi kepahilitan atau kebangkrutan itu diberikan ke Bank Cina. Negara lain Pak Mahfud mengatakan bahwa studi terhadap 24 negara itu sangat mungkin juga terjadi pada kita sebenarnya dalam kasus ini. Bisa. Makanya saya nanti masuk ke soal yang Pak Agus bilang kemungkinan terjadi seperti Sri Lanka itu. Kata Pak Luhut jauh lah itu. Itu mungkin kalau dari temuan-temuan ini. Pemutusan hubungan diplomatik dianggap bukan prestasi. Diambil semua kalau kita misalnya marah-marah lalu hubungan diplomatik putus harus kembali, kita yang wan prestasi. Lalu yang ada juga 30% dari kontrak yang diteliti itu, di situ menyebutkan bahwa peminjam wajib menyetor agunan di tempat khusus yang dipegang oleh pemerintah Cina. Kita nggak tahu apa yang diagunkan oleh pemerintah kita. Iya toh? Bisa pulau, bisa laut, bisa pangkalan, bisa apa, kita nggak tahu. Jadi makanya kita harus tahu kontraknya. Nggak benar kalau dibilang itu berlebihan. Segala kemungkinan bisa terjadi ya. Shanghai kayak gitu. Yang bagus contoh itu. Kan bisa saja kalau Natuna, Pak, kalau ada apa-apa Natuna kan dekat ke Cina. Udah ini. Dan kita tidak tahu kontrak itu karena itu disimpan khusus di pemerintah Cina. Sehingga jika terjadi kebangkrutan, pihak Cina bisa langsung mengambil. Sita itu. Itu dalam kontrak-kontrak rahasia yang dibuat oleh pemerintah Cina dan berlaku ke berbagai negara. Paling tidak 24 negara itu berhasil ditemukan dokumennya yang bisa dipertanggungjawabkan oleh si peneliti itu.
Kalau lihat kekhawatiran atau kemungkinan itu Pak Mahfud, mestinya DPR banyak terlibat di sini ya. Iya. Bahkan mungkin mestinya ada semacam pansus atau apa. Kalau itu yang terjadi kan kita nggak tahu apa jaminannya, apa gunanya dan segala macam. Itu harus tahu karena saya agak khawatir Pak. Kan perundingan cost overrun itu masuk ke hitungan ini atau enggak? Kan tambahan lagi tuh. Ya. Kan makanya bunganya besar kan. 3,4. Ya memang kita wajib tanya pada Pak Luhut tentu yang memimpin cost overrun perundingan gitu loh. Jadi jangan kita bisa selesaikan. Ya bisa, tapi bagaimana nasibnya kalau Pak Mahfud tadi sampaikan itu bahaya. Pak Mahfud apa ini tentu itu yang ketujuh nih lagi ya, bahwa sebagian hampir seluruh isi perjanjian yang diteliti itu menyebutkan bahwa rakyat di suatu negara kalau misalnya terjadi sengketa dispute dengan Cina itu rakyat tuh tidak boleh minta pertanggungjawaban pemerintahnya. Artinya rakyat harus tunduk kan, nih dianggap ini perjanjian antara pemerintah Cina dengan rakyat, sehingga rakyat nggak bisa nuntut pemerintahnya. Itu selalu tercantum di dalam dokumen-dokumennya itu, dan kita tidak pernah baca dokumennya apa yang dijaminkan oleh pemerintah kita yang sifatnya rahasia itu. Ini penelitian terhadap 24 negara.